Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Lili Mutaliah dan rekan-rekan guru. Jadi siang ini kita akan mendiseminasikan budaya positif. Sebelumnya acara ini akan dibuka oleh Ibu Lili. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Bapak Ibu guru SD Jambangan yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia sehingga di siang hari ini kita bisa bertemu mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif program guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Agustin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapatkan sahabat dari beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan program guru penggerak yang diikuti oleh Bu Agustin, yang diikuti oleh Bu Nita. Hari ini Bu Nita akan menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan Bu Nita, dan nanti Bu Nita juga akan berbagi praktik baik juga. Bu Nita juga akan menyampaikan kegiatan-kegiatannya selama menjalani kegiatan guru penggerak, dan harapan saya kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi Bu Nita, khususnya bagi Bapak Ibu guru semuanya. Dengan diseminasi ini mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya nanti bisa tergerak, bisa bergerak, menggerakkan yang lain untuk melaksanakan budaya positif di lembaga kita SDN Jambangan tercinta ini. Mudah-mudahan program budaya positif yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita laksanakan setiap hari, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan bahkan bisa berjalan lebih baik lagi. Itu harapan saya, dan mudah-mudahan kegiatan hari ini diseminasi bisa berjalan lancar, bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara hari ini, kita tepuk P5 dulu ya. Masih ingat Bapak Ibu? Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu lagi ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih kepada kita semua. Ya, teman-teman sekalian, materi kita pada siang ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dengan saya, Agustin Genitasari, calon guru penggerak Angkatan 9 SDN Jambangan Kabupaten Kediri. Konsep inti dari budaya positif adalah yang pertama, perubahan
merupakan paradigma disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian masih baru dengan segitiga restitusi. Miskonsepsi tentang teori kontrol adalah dari stimulus respon dan teori kontrolnya sendiri. Realitas stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi dari teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat yang sama. Dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran itu bisa jadi visi atau apa yang kita pikirkan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Nah, ini seringkali kita lihat ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, paradigma baru ini adalah profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini bukan kata yang asing, bukan buat Bu Devi, berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sama seperti tadi ya, saya skip. Disiplin positif, makna kata disiplin positif di sini adalah kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir ketika sudah tidak ada jalan lainnya. Nah, baru ke situ. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, sebisanya kita menekan adanya hukuman itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selama ini yang telah kita terapkan sehari-hari dari dulu sampai sekarang itu ya seperti ini. Nah, sekarang kita belajar untuk disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Gak ada reward Bapak Ibu di sini. Jadi ini semua murni dari hati anak sendiri, anak didik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini kita mengenal profil pelajar Pancasila seperti yang tadi ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan yang kedua dari IBO Primary Years Program PYP, sikap murid adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain,
memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, itu tadi penilaian nilai-nilai kebajikan. Ya, sekarang kebutuhan dasar manusia itu apa, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Semuanya itu bermuara ke kebutuhan dasar kita yang supaya terpenuhi. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, yaitu tujuannya ke situ. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini juga ada pada anak-anak juga seperti ini. Kebutuhan untuk bertahan hidup sendiri apa? Kesehatan, rumah dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Karena kita adalah makhluk sosial, jadi kita membutuhkan yang lainnya, gak bisa hidup sendiri. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kita tidak mau, kita tidak diakui, tidak dikucilkan. Nah, tidak diakui kan berarti siapa ya? Gak ada yang ngerti. Jadi keberadaan kita itu tidak terlihat, tidak diakui. Jadi kita sebagai manusia pasti ingin diakui. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu bisa bermain, humor, bercanda dengan teman, antusiasme, penguasaan, dan yang terakhir kebebasan. Kebebasan itu berarti kita tidak mau dipaksa, kita juga tidak mau dikekang. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang satu, motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, dari motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsiknya. Berarti intrinsik berarti ke dalam apa keluar? Ke dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ekstrinsik berarti keluar. Nah, keluar untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, berarti dari orang lain kalau namanya hukuman. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, penghargaan dan imbalan juga dari Tuhan. Menurut D.N. Goosen terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kita selanjutnya nanti akan belajar tentang ini. Yang mencuplek tentang penghukum. Penghukum ini berarti bagaimana Bapak Ibu? Memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan. Contohnya ketika ada anak yang telat, terus diutus bagaimana? Lari putar lapangan. Oke, ya. Ya, selama ini yang melakukan seperti itu, lari putar lapangan. Padahal lari putar lapangan dampaknya nanti apa? Apakah dengan dia lari putar lapangan dia akan menjadi disiplin? Tidak, Bapak Ibu. Dengan hukuman fisik seperti itu yang tumbuh di pikiran anak itu apa? Wah, Bu ini berarti orangnya kejam.
Nah, seperti itu. Capek saya dihukum. Nah, itu yang ada di anak seperti itu. Nah, di kitanya, nah kita berarti sebagai penghukumnya, dihukum siapa? Ya anak. Padahal dalam hukum anak nggak ada perubahan, mungkin ya nggak berubah ya, malah cara berpikir anak yang berubah tentang kita. Seperti itu. 5 contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, seperti ini ya, berdiri di samping tiang bendera dengan menghadap teman-temannya. Pernah Bapak Ibu? Ini adalah sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Itu tadi yang lari putar lapangan ketika tidak mengerjakan PR, lari putar lapangan. Jadi itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Sudah sering Bunda ingatkan kalau hari Senin harus memakai pakaian lengkap. Kenapa kamu selalu lupa? Lah, ini posisi kontrol pada pembuat merasa bersalah. Dengan anak kita beri beri omongan seperti itu, anak akan bagaimana? Mesti kan merasa bersalah kan, nggak enak hatinya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya masih dengan kasus yang sama. Kasus peserta didik tidak memakai seragam lengkap dengan atribut. Ayo anak baik, ikuti aturan sekolah ya, bantu Bunda untuk menaati aturan sekolah. Ya sudah, besok jangan lupa lagi ya, anak hebat, anak jempol. Ini biasanya di guru kelas bawah. Posisi kontrol sebagai teman. Dampaknya apa Bapak Ibu kalau boleh tahu dengan menjadi teman? Bisa dijelaskan? Membuat bagaimana? anak semakin nyaman. Ya, anak nyaman, bahagia, semangat. Ya betul. Tapi hanya dengan satu guru. Karena dianggap temannya gurunya saja. Jadi guru yang lain tidak. Nah, yang kedua adalah pemantau. Contohnya, nah, kamu sudah melanggar tata tertib sekolah dengan tidak memakai perlengkapan sekolah. Nanti minta ibu untuk memberikan lagi ya atributnya. Kalau sudah hilang jangan sampai lupa lagi ya. Nah, ini adalah pemantau. Oke. Kan sering seperti itu juga kita ya. Loh, kok hilang? Ya wes, besok diberikan ibunya ya. Seharusnya kita ada di posisi. Nah, ini masih sama ya. Ayo, tahu tidak kesalahan kira-kira apa? Ayo, nah itu kesalahan tidak terulang. Seharusnya mana? Kita harusnya di mana ini kita? Kita membahas posisi kontrol. Apakah saya kecewa sama sekali sama kamu? Seperti apa ini? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi ketertiban sekolah. Seringkali kita seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini masih lebih ke memberi rasa bersalah. Sekarang kita beranjak ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bagaimana Bu Nurul? mungkin kalau peraturan Maju ke depan saja, maju ke depan. Menurut saya, mungkin kalau peraturan kelas nanti pasti ada konsekuensi atau hukumannya. Kalau keyakinan kelas itu apa ya? Ya keyakinan kelas semua harus satu kata, satu tujuan seperti itu. Terima kasih. Kalau menurut Bu Nurul tadi, kalau peraturan kelas itu ada konsekuensinya atau hukumannya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dari anak sendiri untuk satu tujuan. Hampir benar sekali. Untuk peraturan kelas siapa yang membuat? Guru.
Kalau keyakinan kelas murid. Jadi kalau murid membuat keyakinan kelas, berarti dia membuat untuk dirinya sendiri. Gurunya sudah bukan tidak ikut campur untuk keyakinan kelas, dibuat sendiri ya harus ditaati sendiri. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Karena siapa yang membuat, kembali lagi yang membuat adalah gurunya. Makanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Pernyataan universal untuk pembentukan keyakinan kelas. Universal karena memang yang membuat siapa? Anak-anak sendiri. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, dibuat sedikit dan mudah diingat, tidak perlu banyak kata-kata, sedikit saja tapi anak bisa mengingat. Melibatkan semua warga kelas sekolah dalam pembuatan keyakinan kelas dan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari keyakinan kelas ini, Bu Devi bisa dicontohkan keyakinan kelas yang ada di kelas 1. Bu Devi bisa maju ke depan. Ya, untuk keyakinan kelas di kelas 1 itu anak-anak diajarkan untuk selalu berbuat baik, bisa berkata baik, berkata sopan, dan tidak melanggar peraturan yang ada di kelas. Terus tidak membuli teman-temannya. Kan sekarang lagi viral-viralnya pembullying. Jadi anak-anak itu membuat keyakinan supaya nanti bisa menerapkan kepada dirinya kalau kita itu tidak boleh mengolok-olok atau bullying kepada temannya. Ya, seperti itu Bu Nita contohnya untuk di kelas 1. Terkait bullying, nah saya kemarin mendengar kelas 1 tepuk-tepuk anti bullying. Nah, bisa dicontohkan ke kita bagaimana tepuk anti bullying? Untuk kelas 1 kemarin sudah belajar tepuk anti bullying. Monggo Bapak Ibu untuk menirukan tepuk anti bullying. Berdiri semua. 1, 2, 3. Tepuk anti bullying. Prok prok prok. Jangan suka. Prok prok prok. Menyakiti. Prok prok prok. Jangan suka. Prok prok prok. Memukuli. Prok prok prok. Jangan suka. Prok prok prok. Mencaci maki. Bullying, bullying, no. Sayang teman, yes. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Devi sudah mengajarkan kita tentang tepuk anti bullying. Benar sekali ya Bapak Ibu yang sedang marak, yang banyak, yang sedang hangat-hangatnya ini berita yang di dunia pendidikan itu yang sangat mengenaskan ya, sangat miris sekali adalah bullying. Dan itu rata sekali, tidak hanya di kota, di desa sudah ada bullying. Kemarin juga ponakan saya Surabaya juga cerita temannya ada pembulian juga, ngenes juga di hati. Sekarang kita beranjak ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa ya? Segitiga restitusi adalah proses dialog, menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Nah, namanya segitiga. Yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Lanjut dengan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena tadi keyakinan kelas, berarti ya mereka sendiri yang membuat keyakinannya. Dan menstabilkan identitas itu sendiri ada prinsipnya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada beberapa kalimat yang mungkin kita bisa jadikan acuan untuk menstabilkan identitas, yaitu
berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bunda tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bunda ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita kembalikan, kita ajak anak berdialog. Berdasarkan kesalahannya, ayo toh kita mencari solusi dari permasalahan ini. Sekarang ke validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, ya kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Dari ini ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya dengan mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kadang kan anak kan bertengkar dengan temannya. Pasti ada sumbernya. Apa dia diolok-olok, apa barangnya diambil. Nah dia untuk melindungi barangnya itu akhirnya membalas temannya. Nah kita sebagai guru harusnya mencari validasi, tidak langsung dituduh ini yang salah, ini yang salah, kamu yang salah, kamu yang benar. Kita cari dulu sumbernya apa, dari pertengkaran itu apa. Pasti mereka punya sesuatu yang jadi apa yang dipertahankan olehnya, sesuatu yang penting yang oleh anak lain itu dibuat bahan ejekan atau buat rebutan, seperti itu. Menanyakan keyakinan yang terakhir, apa keyakinan kelas kita? Nah, keyakinan kelas kita apa? Nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah itu akhirnya anak kembali ke keyakinan kelasnya. Sebelum melawan hal yang buruk lagi, dia berpikir lagi, oh iya aku dulu buat keyakinan kelas seperti ini. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi melalui dialog antara guru dan murid menyelesaikan suatu masalah. Bisa bersama-sama. Jadi suatu masalah tidak harus diselesaikan oleh gurunya, tapi bersama anak, bersama-sama mencari solusi dan menyelesaikan masalah itu. Ya. Kesimpulannya, baiklah dulu untuk kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional. Makanya saya kembalikan tadi, kenapa kok tidak menjadi teman? Karena kalau kita menjadi teman kiri dan kanan, yang dekat ya sama ini saja, sama guru satu ini saja. Jadi anak lebih tidak mandiri ya. Jadi ketika dia mempunyai masalah, ya wis kesini. Jadi anak tidak memecahkan permasalahan itu, tidak belajar memecahkan masalahnya sendiri, bergantung kepada gurunya ketika guru menjadi teman. Nah sebaiknya itu dari penjelasan saya tadi, guru di sini adalah bersikap sebagai manajer. Guru hanya menuntun anak, bersama-sama anak mencari solusi yang terbaik atas permasalahannya, mencari sumber dari permasalahan itu dan bersama-sama mencari solusi berdasarkan keyakinan kelas yang ada. Dari sini, dari penjelasan saya tadi, adakah pertanyaan? Cukup? Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya dalam diseminasi saya siang ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama-sama belajar bersama tentang budaya positif yang ada di kelas dan sekolah kita tercinta ini. Salam guru penggerak, tergerak,
bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.